Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyana ba'dah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat yang tak terhingga, terutama nikmat iman dan Islam serta kesehatan badan yang masih dapat beraktivitas serta dalam meniti jalan ketakwaan. Salawat serta salam yang senantiasa kita curahkan atas Nabi Muhammad SAW, sebaik-baiknya makhluk yang senantiasa kita jadikan kedua teladan dalam derap langkah. Semoga salawat serta salam ini tercurah limpahkan juga atas keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, perkenalkan nama saya Lutfiana Naisha Andini. Terima kasih telah memberikan waktunya sehingga saya bisa berdiri di sini untuk menyampaikan pidato saya yang berjudul Etika dalam Media Sosial. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saat ini kita memasuki era di mana segala sesuatu terhubung oleh teknologi informasi dan komunikasi dengan segala kecanggihannya. Seakan-akan dunia ini menjadi borderless atau tanpa batas. Kita tidak lagi sulit untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di belahan bumi lain. Terlebih lagi di saat masa pandemi lalu, berbagai media bisa kita gunakan sebagai proses belajar meski tanpa bertatap muka. Demikian besarnya manfaat media informasi dan komunikasi sekarang ini yang jauh menjadi dekat. Namun di sisi lain, ternyata kemudahan-kemudahan itu mengalihkan kita dari dunia nyata ke dunia maya. Banyak orang yang sudah terlena dan nyaman pada dunia maya sampai lupa bagaimana hidup dunia nyata. Sehingga mereka menjadi acuh tak acuh kepada lingkungannya, membuat jarak yang dekat menjadi lebar dengan orang-orang yang dekatnya. Di satu sisi lain, dia bisa jauh dengan orang yang dekat, tapi di satu sisi lain, dia bisa dekat dengan orang yang jauh. Semua itu karena adanya media sosial. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, media sosial saat ini menjadi fenomena di tengah-tengah masyarakat, terutama kalangan generasi muda. Hampir semuanya memiliki akun media sosial sebagai eksistensi dalam pergaulan sosialnya. Dengan melihat keaktifan para pengguna sosial, membuktikan bahwa semuanya menerima manfaat yang besar. Akan tetapi, dengan fenomena penggunaan media sosial ini menimbulkan banyak persoalan, seperti timbulnya fitnah, perpecahan, bahkan tidak sedikit pula mengarah pada tindak kriminal. Dampak negatif yang muncul ini tidak bisa kita timpakan pula kesalahannya pada media sosial yang ada, sebab fungsi dari media sosial ini mengikuti siapa penggunanya. Apabila media sosial ini digunakan dengan baik, maka media sosial ini akan berdampak dengan baik, begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, dalam berselancar ke media sosial, kita perlu mengedepankan etika. Yang pertama, tidak boleh hate speech atau ujaran kebencian, provokasi, apalagi fitnah. Islam mengajarkan kita untuk menjaga dan menciptakan kedamaian, sebagaimana Islam itu damai dan mendamaikan, serta membawa kesejahteraan dan ketentraman. Maka media sosial itu sebaiknya harus dijadikan sarana dalam mewujudkan perdamaian, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, banyak kasus yang seperti hate speech, provokasi, dan fitnah yang mengancam persatuan kita. Yang kedua, saring sebelum sharing. Tidak semua informasi yang kita dapatkan di internet dan media sosial itu dipastikan kesahihannya. Oleh karena itu, jika kita mendapatkan kabar dari media sosial, dipastikan dulu kebenarannya. Jika kabar itu sudah benar, baru kita share ke media sosial. Dalam ajaran agama Islam, prinsip tersebut disebut tabayun. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum
جاءكم بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik yang membawa suatu berita, maka periksa terlebih dahulu, agar kamu tidak menimpakan musibah pada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang membuat kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Yang ketiga, tidak boleh pamer. Belakangan ini banyak dibicarakan fenomena flexing. Banyak orang yang senang memamerkan kemewahannya di media sosial. Dalam ajaran agama Islam, hal tersebut dilarang keras karena akan menimbulkan efek negatif. Jika sikap pamer itu dilihat oleh orang yang tidak mampu, maka akan menimbulkan ketersinggungan. Lebih baik, jika kita mempunyai kemampuan yang berlebih, maka lebih baik syukuri dengan cara yang benar tanpa harus memamerkannya di media sosial. Yang keempat, tidak bisa semuanya diposting. Jika dulu ada istilah mulutmu harimaumu, di era sosmed ini istilah tersebut diubah menjadi jemarimu harimaumu. Artinya apa? Jika kita posting di media sosial, hal semua itu akan dipertanggungjawabkan. Setiap kali posting, kita harus memikirkan dampak yang akan muncul dari postingan tersebut. Maka cukuplah kita posting hal-hal yang positif saja. Yang kelima, menghargai sesama. Derasnya arus informasi di media sosial akan terus menimbulkan pro dan kontra. Perbedaan sikap dan pandangan merupakan suatu hal yang wajar. Oleh karena itu, kita harus mengedepankan sikap saling menghormati dan menghargai. Jangan sampai postingan dan komentar kita itu akan menimbulkan unsur kezaliman. Sebagaimana di kehidupan nyata, perbuatan kita di media sosial ini akan terus dipantau oleh Allah SWT dan dicatat oleh malaikat yang mengawasi kita. Allah SWT pernah berfirman dalam Quran surah Qaf ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Yang artinya, tidak ada suatu kata yang diucapkan, melainkan di sisinya ada malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, demikianlah Islam memandu kita dalam kehidupan ini. Sejatinya, media sosial itu harus kita gunakan sebagai sarana mempererat tali persaudaraan, bukan sebaliknya. Semoga kita senantiasa mendapat petunjuk dari Allah agar dalam kehidupan ini kita jalankan sesuai dengan pedomannya. Demikianlah pidato dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.